Halo rekan-rekan semua, ini kita mau ngomongin betapa susahnya ya, betapa susahnya orang kalau sudah pernah kena tipu atau sedang kena tipu, uangnya ke tangan penipu itu duitnya susahnya minta ampun untuk kembali. Ya itu susah sekali. Susah sekali karena kita pengen bahas di sini ya ada beberapa hal yang membuat duit korban ini akan susah kembali untuk balik ya. Susah untuk baliknya. Jadi para penipu ini sekarang kan udah pinter-pinter, mereka bukan hanya nipu kamu aja, tapi sebelumnya itu sudah mungkin nipu ratusan atau bahkan ribuan orang. Dengan pengalaman mereka itu membuat mereka lebih licik, membuat mereka itu lebih cerdas lagi ya, sehingga kalau kita sudah tertipu, uangnya itu susah banget baliknya, ya. Karena apa? Karena apa? Yang bisa kita lakukan kalau uang kita pengen balik terkena penipuan, itu kan yang bisa kita lakukan adalah datang ke kantor polisi ya, kantor polisi kemudian, bikin surat laporan penipuan, ya itu pun juga beberapa orang, waduh katanya, ada kendala ini, kendala itu gitu kan ya. Kemudian, datang ke bank, ya datang ke bank, kemudian, surat laporan kepolisiannya itu dikasih ke bank untuk memblokir rekening dan investigasi oleh pihak bank. Nah ini yang bisa kita lakukan kan hanya ini. Nah, tetapi nyatanya uang itu susah banget kembali karena banyak kejadian hampir uang itu susah banget ya. Karena ternyata penipu ini sudah pinter, mereka memakai alamat-alamat palsu dalam pembuatan rekening. Nah ini, nyata. Jadi di banyak kasus itu ternyata alamat rekeningnya itu berbeda. Misalnya alamat rekeningnya si A gitu. Pas didatangi pihak bank atau dikonfirmasi pihak bank, ternyata si A ini nggak tahu apa-apa, nggak pernah buka rekening di bank tersebut gitu loh. Kemarin banyak yang komplain, "Lah kan nggak mungkin, kan kita kalau bikin rekening itu kita butuh sidik jari, kalau online itu kita butuh sidik jari, terus KTP reader dan lain-lain ya. Jadi kan nggak mungkin dipalsukan kan gitu." Tapi nyatanya, kemarin, rilis beberapa kasus penipuan itu nyatanya mereka menggunakan alamat palsu dalam pembuatan rekening. Nah, ini kan susahnya minta ampun. Kalaupun, sudah, rekeningnya masuk dibekukan tapi alamatnya udah ternyata pemiliknya orang lain, itu kan susah banget. Yang kedua itu penipu ini juga pinter. Jadi, mereka juga seperti di video-video sebelumnya, mereka menggunakan alamat rekening ini hanya alamat proksi saja. Jadi begitu uang ya, ini korban transfer uang, plek, dari sini langsung ditransfer ke rekening lain atau langsung dicairkan. Itu juga menyusahkan, untuk uangmu kembali, menyusahkan uangmu kembali. Apalagi, banyak kasus itu, sindikatnya dari luar negeri. Jadi pengendaliannya dari luar negeri. Yang di sini tuh hanya pengumpul dokumen saja, pembuat rekening, pengumpul dokumen-dokumen, seperti itu aja. Nanti pengendaliannya full dari luar negeri. Begitu uang masuk, langsung diarahkan ke rekening lain. Kayak gitu bikin uangmu susah balik. Kalau uangmu udah di luar negeri gimana mau balik, kan gitu. Kalau uangmu udah tertransfer ke rekening luar negeri, baliknya ya opo, kan susah, susah banget gitu. Makanya saya wanti-wanti ya kepada teman-teman ini gitu, untuk lebih hati-hati lagi, dalam menyikapi maraknya penipuan ini. Karena kalau sudah kadung masuk uangmu, susah banget untuk balik, susah banget. Jadi susah banget, bukan ndak mungkin ya, tapi susah susah. Jadi kalau kamu tadi contoh kasus, uangmu begitu masuk langsung diambil penipu, kamu mau datang ke bank membekukan rekening penipu bisa, rekening penipunya ini bisa dibekukan oleh bank, tapi kalau mau kamu tarik kan ya nggak bisa, wong nggak ada isinya, ya nggak ada isinya, ya. Kalau nggak gitu mau kamu tarik, banknya konfirmasi ke orangnya ternyata si alamat ini tidak merasa punya rekening, banknya yo bingung. Ya itu biasanya juga menyulitkan untuk pengambilan uang, ya untuk uangnya balik ke korban itu. Makanya susah banget, susah banget. Jadi banyak yang bilang bahwa ini kalau sudah pernah ketipu anggaplah ini sekolah kehidupan ya. Sekolah kehidupan karena ya wes itu emang biayanya mahal gitu. Itu dianggap biaya sekolah kehidupan kan seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, modelnya penipu itu sekarang udah seperti jaringan. Jaringan dan jaringan ini jaringan internasional. Jadi kalau sudah uangmu masuk, wah susah banget. Makanya kalau ada jasa-jasa yang bisa mengembalikan uangmu gitu kok ya kalian tuh harus harus berpikir 9 kali atau 10 kali berpikir gitu loh. Karena gimana uangnya mau balik, uangmu udah di luar negeri ya. Alurnya begitu masuk ke penipu langsung
oper ke luar negeri. Gimana ceritanya uang bisa balik kan seperti itu. Oh ini mau nembus aplikasi lah, mau nembus aplikasi, aplikasi itu kan hanya angka aja. Tapi uangnya yang sebenarnya ini kan sudah lari ke luar negeri. Ya kan nggak mungkin harus balik gimana kan seperti itu. Hati-hati ya teman-teman. Jadi saya ngingetin itu ini udah bolak-balik. Saya ngingetin ini udah bolak-balik betapa susahnya ketika kamu sudah kena penipuan, uangmu susah sekali untuk kembali. Nah, bayangin ketika penipu ini sudah berpengalaman sekali, penipu ini sudah berpengalaman sekali, mereka memakai identitas orang lain dalam membuka rekening. Ya, mereka meregistrasi SIM card-nya pakai registrasi orang lain. Kemarin juga ada yang ngomong, oh gampang itu tangkap penipu berdasarkan registrasi SIM card-nya. Mereka itu loh registrasinya pakai KTP orang gitu. Sekarang kan data KTP, data KK itu kan sudah bocor banyak sekali. Nah, penipu ini kan registrasinya pakai data-data itu. Nggak mungkin lah penipu registrasi nomor telepon pakai KK-nya sendiri, KTP-nya sendiri kan nggak mungkin. Atau kalau mereka mau mereka pakai virtual phone number. Virtual phone number itu software yang bisa mengenerate ratusan telepon untuk dijadikan nomor WhatsApp. Itu ada softwarenya. Tapi rata-rata software ini yang dihasilkan nomor-nomor luar negeri. Misalnya nomor Amerika, Kanada, Nigeria, kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau teman-teman dapat nomor telepon, dapat telepon atau WhatsApp dari nomor luar negeri, hati-hati. Bisa jadi itu penipu menggunakan phone number virtual ya, virtual phone number generator. Jadi mereka nanti pakai nomor-nomor itu untuk mengenerate atau untuk membuat nomor-nomor WhatsApp yang banyak. Sehingga kamu laporkan nomor ini ya nomor satunya masih aktif. Kamu laporkan nomor ini ya nomor satunya masih aktif lagi. Penipu itu seperti itu. Bahkan kemarin ada kabar bahwa kalau penipu itu kalau sudah ngeret korbannya itu banyak, misalnya 20 juta, 30 juta, handphonenya aja langsung dijual. Handphonenya penipu ini langsung dijual. Jadi polisi deteknya ya susahnya setengah mati kan gitu. Jadi bukan tidak mungkin sebenarnya penipuan ini diberantas, tetapi kalau sudah kena itu uangnya baliknya susah. Uangnya baliknya susah. Kemarin ada kasus, kita udah bahas di video sebelumnya, ada kasus ditangkap pelakunya ditangkap yang di Indonesia, tetapi yang di Indonesia itu hanya pengumpul dokumen dan pengendaliannya udah langsung dari luar negeri di perbatasan Thailand sana gitu loh. Jadi ya wes uangmu kalau udah kena penipuan itu, apalagi penipuan yang sindikat gini, wangel setengah mati, susahnya setengah mati. Ya, jadi teman-teman hati-hati ya, udah nggak usah apa ya, jangan asal percaya terhadap penawaran-penawaran yang kamu dapatkan baik lewat media sosial, lewat pesan singkat ataupun lewat SMS, WhatsApp, Telegram dan lain-lain, nggak usah percaya, jangan gampang percaya. Nanti ujung-ujungnya kalau kamu udah masuk uangmu itu ya waduh gitu loh. Susah banget baliknya, susah banget baliknya. Makanya sebelum kamu jatuh ke lubang penipuan, sebelum kamu terjebak ke penipuan, sayangin uangmu, pelajari modus-modus penipuan, bagikan informasi-informasi tentang modus-modus penipuan ke banyak orang agar orang-orang tidak tertipu lagi. Oke ya, mungkin itu aja dari saya. Kita ketemu di lain waktu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.